termakan usia namun tetap kokoh. Itulah sosok yang terlihat pada pendopo tua di desa Semaken 3, Wates, Kulon Progo ini. Tak pernah ada yang menyangka jika bangunan ini begitu berjasa menyelamatkan warga desa dari serangan tentara Belanda di zaman penjajahan. Menurut penuturan saksi sejarah, pendopo ini merupakan tempat persembunyian yang pernah digunakan oleh warga desa dari serangan tentara Belanda. Para penjajah pernah memborbardir rumah ini dengan serangan peluru dan mesiu. Anehnya tidak ada satupun senjata yang bisa masuk menyentuh area dalam pendopo. Seiring perjalanan waktu yang tergerus zaman, di pendopo ini telah banyak terjadi beragam peristiwa yang tak terlupakan. Namun sayang, di tahun 1996 saksi bisu sejarah bangsa ini dibiarkan terbengkalai tanpa kesan. Kini pendopo yang dahulu dikenal bersejarah telah diselimuti mitos dunia gaib yang dianggap menakutkan oleh warga sekitar. Cucu kakak saya sendiri pada waktu itu kan sedang main, kalau anak kecil ya namanya pelayon itu nggak mau dinasehati toh, udah tapi pada nggak mau, tetap lari-lari terus sambil tertawa ngakak itu loh, sambil tertawa ngakak, tapi nggak tahu kenapa kayak ada magnetnya tuh, tiba-tiba jidatnya itu kena Soko, yang katanya Soko yang paling utara, yang paling barat utara itu ada kepalanya terus benjol, langsung besar itu, ya nangis anaknya. Sudah selesai taruh, saya tiduran, terjadi hasil tidur, lalu kaki saya itu menimpa tiang pendopo, lalu tidur saya terbangun, tahu-tahu sudah di lantai musola. Pemirsa, Mister Toko Jajalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah. Ketemu lagi bersama saya dan Risa Saraswati serta Wika Salim. Ini Mbak Risa. Menurut cerita warga pendopo ini tidak ada keluarga yang lagi menempati karena sering ada gangguan, dan warga desa pun tidak ada yang berani memasuki pendopo ini. Coba bisa dilihat ya Pak. Auranya sih kuat Mas di sini. Sepertinya ada sebuah kekuatan yang memang ada di rumah ini gitu. Penasaran banget saya juga. Ini nggak tahu ke arah negatif atau positif, tapi kalau sudah mengganggu biasanya sih negatif ya. Auranya memang kuat sekali pemirsa. Kita agak menuju ke agak tanya. Suara apa tuh, Mas? Pemirsa, kayak ada suara-suara. Kita bisa, kalau mau konsultasi bisa nggak nih Mbah? Bisa Pak. Loh, tapi apa ada syarat-syaratnya? Ini sini dulu deh. Ya, ini. Ya. Kalau lihat kotak amal tuh tangan saya alergi, dompet saya alergi. Sedikit-sedikit duit. Mbah lagi apa Mbah di sini Mbah? Lagi mencari batu. Boleh minta batunya Mbah? Coba minta. Wangi. Isi lagi. Sedikit-sedikit. Ini lebih gede dari tadi. Wes. Nih berarti tinggal motong ondolmu ya. Ini kayaknya saya curiga, ini mau nih. Coba kita lihat mukanya ya. Ini coba lihat, ini emang dasar. Ampun. Ayo masih kenal kau ini? Tiap saya
arek syuting kenapa mesti ikut? Lah kan. Ini kan yang acaranya kan saya, Bu, saya ikut. Lu jangan ikut, nggak ada acara ini, acara ditunggu-tunggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini loh katanya nih di sini bisa nyari batu segala. Kalau di sini nggak ada batu, kalau sini hantu ada. Oh, hantu? Iya. Saya nyari batu. Oh, dari batu. Oh, nyari hantu ya, Mas. Enggak pakai. Mau kemana? Nyari sebelah. Maaf nih Pak Naya. Kabarnya di pendopo ini sering mendapat gangguan seperti apa nih Pak kok? Ini tempat mbah saya, Eyang Kartopawiro. Dulu lurah di Semaken 3. Ini pendopo ini banyak yang ya istilahnya warga sini ini kan sering kumpul ke sini. Ya untuk ronda, untuk apa. Tapi pada saat tidur ini kakinya itu sering di palangke di sini karena ya saya habis kerja kemudian dia tidur terus dipindah ke sana. Oh, nggak boleh sembarangan ya. Berarti di sini. Apa Mbak Lisa rasakan? Iya, memang mungkin karena ini bangunan sudah lama, sudah tua dan pada saat membangunnya pun kan tidak main-main gitu Mas. Ada sesuatu yang ritual juga dalam pembangunan rumah ini. Betul. Kalau Mbak Wika sendiri apa nih? Aku dingin banget Mas. Di sini udah mulai kerasa dinginnya. Tapi dinginnya tuh beda. Apa ya kayak lembab. Kayak ada sesuatu yang lain gitu. Cerita leluhur dulu katanya pendopo ini pernah ditembaki Belanda tapi tidak bisa, gimana ceritanya? Ini kan dulu untuk markas sehingga ya enggak tahu apa indahnya Belanda atau gimana. Itu sini kalau dulu kan pakai pesawat itu. Sehingga ditembak. Tapi ya lindungan Allah itu nggak bisa sampai pada nyusup di situ. Belum dibuka udah kunci. Ini kan dulu untuk markas. Sini kalau dulu kan pakai pesawat itu, sehingga ditembak. Tapi nggak bisa sampai pada nyusup di situ. Mbak Lisa, apa ada energi yang melindungi pendopo ini? Ada. Ya. Kan tadi saya udah bilang tidak main-main. Terus memang ada yang secara gaib diminta oleh sesepuh-sesepuh di desa ini untuk diminta untuk menjaga warganya gitu enggak. Apa kejadian apa yang bikin energi ini bisa berubah ini? Tadinya kan ya melindungi dan ini membuat nyaman warga sekitar. Tiba-tiba mungkin ada pelanggaran-pelanggaran apa mungkin Mbak Lisa bisa dilihat? Ya seperti contohnya ini kan bukan kayu sembarangan gitu. Terus ini dulu juga mereka membangun dengan ilmu gitu dan kok sepertinya orang tak lagi begitu peduli gitu. Jadi pada saat mencoba memperingatkan ya seperti contohnya memindahkan gitu ya pada saat orang ya kayak selonjoran atau seperti apa gitu. Itu dipindahkan, orang bukannya sadar tapi kok malah takut gitu. Malah takut pergi dan pada saat tidak ada siapa-siapa di sini tuh yang akhirnya memicu untuk banyak energi negatif datang. Putih Pak. Belum dibuka udah kunci. Belum dibuka kok udah bunyi sendiri Pak. Ya tidak apa-apa Mas. Kita mungkin kan menyambut Mas Tukul. Kita menyambut Mas Tukul. Pemirsa luar biasa sekali. Jadi belum kita masuk udah ada suara bunyi dan berarti mungkin diizinkan. Ya.
Di ruangan ini ceritanya sering terdengar suara-suara ini. Biasanya apa, Pak? Dalam waktu dekat kan kita merenovasi supaya tidak rayap itu makan atap ini. Sehingga pada saat tukang itu kerja, kemudian ora sah kesusu, wis to ning kene rapopo. Nah, itu dia bingung, ada suara gini di mana. Dulu ada ya orang kaya mau nyewa sini, lihat sini, tapi sampai di sana itu sudah ditarik, nggak boleh masuk ke sini. Apa Mbak Risa mungkin? Iya, tadi saya juga memang pada saat mau masuk ke sini kok kayaknya lihat ada seperti keluarga saya bilang gitu, Mas, yang memang walaupun mereka sudah tidak hidup di sini, tapi rasanya sih masih ada di sini gitu, dan masih merasa memiliki tempat ini gitu. Sebenarnya siapapun bisa datang ke sini atau melakukan sesuatu asalkan memang tujuannya baik, Mas. Mbak, lihat apa? Tadi lihat lagi ada yang di sana. Awak apa? Putih? Apa? Gelap. Gelap. Melewat gitu. Oh ada. Ada pusakanya. Oh ada pusakanya. Silakan. Boleh, Monggo, enggak apa-apa. Menikah ada 6, Mas. Oh. Ada 6. Nama-namanya ada? Namanya Kiai Slamet. Kiai Slamet. Ya. Terus? Ada yang namanya Kiai Tunggul Gulung. Ya, Mbak Arif, apa yang bisa rasakan? Tadi begitu masuk ke dalam, terus lihat si tombaknya, saya sih mata saya lebih tertarik ke yang ada di belakang situ, yang ada di ruangan situ. Jadi badannya aja cuman kelihatan setengah gitu. Badannya cuma setengah? Iya, maksudnya kelihatan udah nembus ke atas itu. Body gede tinggi dong. Ya. Tadi Bapak cerita soal Khodam, mungkin itu yang nggak tahu, saya nggak tahu pasti, cuman itu siapa ya gitu, tinggi besar dan sepertinya memang menjaga ini gitu. Pemirsa penasaran kayaknya, ini yang udah tinggi besar mau didatangi Mbak Arif sama, diizinkan Bapak, monggo. Gede dan itu benar-benar. Tadi sosok yang itu mau kuliah juga ke sini arahnya. Oh ya, Mbak Rika melihat sosok itu arahnya ke sini. Mbak Rika, gimana setelah kita masuk? Ya, masuk ke sini lebih terasa sih, Mas. Kalau mungkin kita kelihatannya kayak leluasa gitu buat jalan, tapi sebenarnya kalau misalkan bisa melihat, ini kita ada berada di tengah-tengah. Iya, kita bener apa yang dikatakan Mbak Risa, bener, ini dingin banget. Iya. Ada di belakang kita. Ini lemes, Mbak Wika lemes. Apa? Pemirsa, Wika Salim mengalami benturan energi dari salah satu sosok di dalam ruangan. Hal tersebut membuat Wika lemah seperti kehabisan tenaga seketika. Kalau di belakang aku kayak ada yang... Tolong nih, siapa minta tolong siapa nih? Soalnya ada beberapa hal yang pengen disampaikan kayaknya. Apa. Ya, duduk. Kursi. Apa ya? Mau disampaikan apa? Bisa nggak, kuat nggak? Saya coba mengerti intinya, sampean kok tahu semua tata cara tentang silsilah rumah ini semuanya. Sampean tahu, tapi kenapa sampean sendiri nggak berani untuk tinggal di sini? Dan yang jaga di sini tuh yang saya lihat ini kayaknya sih memang sudah sejak lama dari dulu, dan dia berusaha melindungi dan biasanya terbantu dengan adanya manusia di sini yang berbuat positif dan lain-lain. Dan sekarang agak kesal karena kosong dan banyak energi negatif yang coba masuk gitu. Tapi dia masih tetap berusaha untuk nahan, Mas, supaya nggak masuk ke sini. Ya, saya bersyukur bahwa ini merupakan petunjuk dari Allah, sehingga akan ke depan ke sana ini akan kita buktikan bahwa ini memang harus kita uri-uri, dan ini memang keluarga Kartopawiro ingin tempat ini seperti sedia kala. Jadi petunjuknya itu bagus, bisa bermanfaat untuk keluarga dan bisa dihidupkan kembali kejayaan masa lalu. Mbak Wika, apa yang dirasakan tadi
luar biasa sekali bisa dapat petunjuk itu. Gimana? Tadi kayak sosok perempuan gitu Mas. Di belakang aku dari sana, dari pintu sana, lama-lama ngedeket kayak mau masuk, tapi akunya berusaha nolak, jadi kayak lemes banget. Dan tapi memang dia kayak megang aku gitu, tangannya ada di belakang aku gitu sih Mas. Dapat, kayaknya ada Surapati. Mas Ahmad, ternyata di sini Mas. Wah, ada ular Mas. Astagfirullah. Tarik. Ketika saya lari sama Mas Ahmad, ada benturan dua kekuatan di sini. Yang saya kejar tadi sosok ular, kepalanya manusia, tapi badannya ular. Sosok laki-laki kepalanya Mas ya. Nah, ternyata itu melilit sosok tinggi besar yang mungkin saya sikapi bahwa sosok beliau itu masih ada hubungan sama di situ ada seperti ada pendopo. Kalau Mas Ahmad sendiri, sosok ular itu sebenarnya dari mana sih? Saya rasa si sosok ular ini ingin meresahkan rakyat sini Kang Soleh. Jadi kayak ingin menguasai wilayah ini. Cuma memang berseberangan tempat ini barangkali ya. Cuma jadi tadi tertolong sama sosok yang tinggi besar itu. Iya, sosok tinggi besar itu terlihat dari ular. Tapi kita coba bantu untuk menetralisir dan akhirnya sosok ular yang siluman mungkin kepalanya seperti manusia itu masih ada di sumur ini pemirsa. Saya kira ini menguasai wilayah sini yang termasuk ada pendopo di situ kan ada kekuatan-kekuatan yang sangat luar biasa. Kayak berseberangan juga ya Kang. Berseberangan. Jadi saya lihat pemirsa di sebelah kanan kita ini seperti ada rumah gede dan itu penjaganya. Allah. Bangun Mas. Ketarik Mas, ketarik. Allah. Tadi ketika saya lari-lari ternyata di sini ada sosok ular yang berkepala manusia tapi dan laki-laki Mas. Nah, di sini benturan sama penjaga di sini yang saya yakini bahwa beliau yang sosok tinggi besar itu masih berhubungan dengan polisi. Ada korelasinya yang di sana yang tunggu tinggi besar itu. Mbak Risa sendiri apa yang? Ya memang tadi seperti yang sosok besar yang tadi coba jelaskan, dia agak susah karena harus menghalau banyak sekali yang negatif. Betul. Saya setuju dari luar sana gitu. Kalau Mas Ahmad sendiri? Iya, betul yang dikatakan Teresa. Salah satunya ular tadi mau nyerang ke sini Mas Toko. Jadi kayak ada penjaga di dalam itu yang kayak jaga pusaka atau apa. Seperti ada info bahwa tadi ya kekuatan gaib yang ada di sini yang hitam tinggi besar itu sebenarnya ditanam di sini sengaja oleh beliau. Beliau sebagai sebuah masyarakat yang memang diagungkan oleh Tuhan. Ini atas apa yang telah disampaikan, ini akan saya sampaikan juga di dalam saya punya keluarga. Terima kasih Pak. Matt, kalau gitu saya terima kasih ya Mat ya. Siap Mas. Ya. Kang Solepati dan Mbak Wika, Mbak Risa. Kita kemana ya? Itu Kang Solepati. Saya sebenarnya merasakan energi dari arah selatan sana, Mas. Ini sangat luar biasa ini. Banyak sekali hawa-hawa yang sepertinya negatif ya, Mas. Terus mau ke sana? Mungkin saya ngajak Mbak Wika. Aduh, alhamdulillah. Berarti kamu nemenin saya. Ya, oke. Terus sukses selalu. Pamit, Mas ya. Ya. Nah, seperti apa energinya? Apa informasinya? Ikuti terus. Bisa tukul. Jalan. Ini dengan siapa? Namanya Sinten? Suhartina. Suhartina. Dengan kod lami di sini. Akan pergi. Kita tahu. Pergi. Pesugihan merupakan ritual gaib yang dipercaya banyak kalangan untuk memperkaya diri. Hal tersebut telah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di dunia spiritual Indonesia. Pandan Segegek adalah salah satu dari banyaknya tempat pesugihan di Nusantara yang disebut-sebut berhubungan erat dengan energi besar di pantai selatan. Untuk menuju tempat ritual, Anda harus berjalan ke arah Tenggara Kulon Progo, Yogyakarta.
Di sana terdapat Pantai Trisik yang merupakan bagian dari garis pantai selatan yang terkenal akan kemistisannya. Tidak jauh dari Pantai Trisik terdapat dataran tinggi kecil yang menyerupai gunung yang dikenal warga desa setempat dengan Gumuk Pandan Segegek. Enten sing cara-cara niku piantun tiang usaha. Nah, bangkrut terus mriki nenten seminggu ten mriki dilalai pun angsal wangsit saking mriki terus mantuk. Nah, mantuk saged pulih kados semula. Nuansa mistis sangat kental terasa di sekitar gumuk ini. Hal ini bisa dilihat dan dirasakan pada gubuk kosong yang bertebaran bunga-bunga sesaji serta wadah pembakaran dupa. Disinilah ritual pesugihan dilakukan selama beberapa malam yang tak dapat dipastikan. Konon, pelaku ritual akan mendapatkan bisikan dari sosok dunia astral yang akan memberikan perewangan atau sosok gaib yang diutus untuk membantunya mendapatkan kekayaan yang diinginkan. Ya, wonten sing seminggu, wonten sing 3 dinten enten. Niku mriki seminggu niku terakhir. Nah niku ajeng mantuk. Niku dereng wonten menapa-menapa, dereng wonten maksud napa-napa. Nah, langsung ajeng medhak saking mriki niku wonten lare alit niku nderek. Lah niku lajeng purun didereki langsung mantuk. Menika wonten nah dadi menyebutipun kalih Kanjeng Ratu Kidul ngoten. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada. Sekarang saya berada di Pandan Segegek, Kulon Progo. Dan saya bersama Risa Saraswati. Warga desa sekitar menceritakan kalau pembukitan kecil di atas menjadi tempat pesugihan. Tempat bahkan bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Gimana nih Mbak Risa tempatnya? Kalau dari tadi jalan sih Mas, kita dari arah sana menuju sini kok kayaknya saya nangkep ada energi yang agak kuat di sebelah sana. Oh, berarti apa? Agak ke atas? Itu apa tadi? Ada kayak mata. Sini. Ini kayaknya itu kayak petunjuk deh Mas. Kalau kita harus menuju ke arah sana. Tapi merinding kayak. Nggak apa Mas. Mbak Risa mungkin menuju ke sana ya? Sama Mas Tukul juga dong? Iya dong. Masa perempuan sendirian? Ya wis. Nah pemirsa, energinya seperti apa? Tukul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, assalamualaikum. Sudah berapa lama tempat ini menjadi tempat ritual dan orang datang biasa mencari apa ini? Kawit riyen menika kawit kecil alit kula menika pun ngaten iki. Wonten piantun mriki menika ritualan. Biasanya apa ya? Nggih. Warni-warni wonten tirakat mriki. Kok usahanipun bangkrut. Nah, mriki seminggu mantuk pun saged lancar anggenipun usaha. Apa bener di sini bisa bertemu dengan Kanjeng Ratu Pantai Selatan? Miturut ingkang nglampahi. Menurut yang menjalankan. Nggih, menika criosipun menika saged. Katanya bisa kejadian seperti ini. Rumiyin menika piantun Jepara menika mriki. Ada orang dari satu daerah datang. Nggih, mriki seminggu menika kawanginten menika dereng wonten wirasat menapa-menapa. Seminggu 4 hari belum ada tanda-tanda. Terakhir menika wonten lare alit. Menika tumut. Istilahipun angsal ngoten lho. Itu apa, Mbak?
pada saat Bapak cerita-cerita juga saya lihat dari sana, dari arah pohon situ ada sesuatu yang kayak berkilauan gitu. Seperti ada seseorang yang di sana entah memakai baju atau apa, kayak ini Mas, kayak emas atau apa yang bersinar sedikit-sedikit itu ngelihat dari sana. Dia kayak merhatiin gitu. Itu tempat apa Pak sebetulnya? Oh, tempat kangge ritualan itu. Oh, di sana tempatnya. Oh, pantesan. Ini merinding nih saya nih. Boleh Pak diizinkan kita ke sana? Saged. Pemirsa, seperti apa energi yang akan saya datang ke dalam Larissa dan Mbak Muka gimana? Itu terus. Mister Tukul, jalan. Pemirsa, sementara Mister Tukul begitu tertarik memasuki area ritual di bagian dalam, Solepati dan Wika Salim ternyata menelusuri pandan segegek di arah yang berbeda. Pemirsa Mister Tukul jalan-jalan, sekarang kita lagi ada di Pandan Segegek, Desa Silirah, Kulon Progo. Katanya tempat ini adalah tempat ritualnya pesugihan. Kang Soleh, Ya. gimana nih Kang Soleh melihat tempat ini? Energi apa yang Kang Soleh rasakan? Belakang kita ya, vibrasi yang sangat kuat. Dan saya lihat sosok yang dominan adalah nenek-nenek. Dia bongkok ya. Sepertinya bawa sesuatu yang ada di sini. Saya udah mulai melihat nenek-neneknya di sebelah sana, Kang. Benar. Dia kayaknya mau ngajak aku komunikasi, Kang. Ya, pemirsa, mungkin kita bisa moving ke situ. Soalnya beliau akan mengajak Mbak Wita komunikasi. Ya. Assalamualaikum Nyai. Namanya sinten? Suhartina. Suhartina. Pergi. Kenapa Anda di sini? Di sini tempat orang dari pesugihan. Pemirsa, yang saya lihat ini beliau tidak bisa lurus berdirinya. Soalnya saya lihat ini bawa sesuatu seperti gendongan gitu ya, seperti gendongan. Astagfirullah, banyak banget ini pemirsa yang mau datang. Tolong Mas Ahmad, tolong Mas. Pergi. Di sini tempat pesugihan. Ya. Kalau boleh tahu pesugihan apa yang Nyai lakukan di sini? Apa yang jadi perewangan mereka? Apakah kera? Kera yang di sana apakah kaum dari Anda? Jadi benar yang dikatakan Mas Ahmad. Jadi ketika saya coba komunikasi sama beliau, ternyata banyak kera-kera yang datang dari arah situ, banyak banget. Makanya coba saya netralisir, coba saya membackup untuk memagarin bisa biar nggak masuk ke lokasi sini. Ya. Apa yang Anda lakukan dengan ritual di sini? Apakah Anda yang melakukan perjanjian di sini? Apa ada makhluk lain? Ada makhluk lain. Siapa kalau boleh tahu? Dia takut pulang aja ya. Pulang ya, Nek. Jemput kamu di sana, kara-kara di sana. Pemirsa, sosok yang merasuki Wika Salim sepertinya enggan untuk meninggalkan raga Wika. Akankah Ahmad dan Solepati berhasil mengeluarkannya? Pulang ya. Mungkin tidak. Ini ada jakaranya nih, pulang ya. Iya, ada Raja Kera Kang Soleh di belakang saya. Iya. Ini ngegelantot ke punggung saya Kang Soleh. Kang Soleh, mau kemana? Saat Ahmad dan Solepati menetralisir Wika Salim, banyak gangguan yang datang dari arah semak belakang yang menghalangi mereka berdua. Enggak lah.
Astagfirullah. Tuh, pada naik langsung goyang-goyang pemirsa loh. Goyang pada goyang, langsung pada naik. Goyang. Tuh pada naik semua nih, banyak banget. Tadi sakit banget badan aku, dia kayak bawa sesuatu. Iya sakit. Cuma aku nggak jelas juga ngelihatnya karena memang kayak ditutupin kain gitu ya? Iya, Kang, kayak ditutupin kain dan memang aku juga nggak tahu itu isinya apa. Tapi di sini aku juga kerasa jadi sakit. Pemirsa yang tadi kan ketika Mbak Wika nggak mau keluar, hidungannya saya ambil dan saya taruh sini. Dan saya coba intip sesaat, itu memang kayak berupa emas-emas itu yang barang-barang memang berharga itu. Jadi si Inan ini sebagai perantara. Jadi seperti kalau misalnya dalam perumahan itu kalau kita menjual sesuatu ada marketingnya gitu. Yang iming-imingi ya. Jadi dia ini loh dapat ini, dapat itu, mungkin seperti itu. Itu tetap yang menjadikan dan eksekusi terakhir adalah kaum dari bangsa jin yang tadi. Iya. Ini udah tenang lagi pemirsa. Jadi ketika ada pergerakan tadi kita netralisir, itu ada seperti angin dan langsung naik ke atas dan sekarang udah hening lagi. Energinya sangat kuat sekali di sini nih. Kang Soleh, kayaknya ada tarikan energi di sini, Kang Soleh. Ayo, aduh, kenapa lagi? Ayo. Ahmad merasakan adanya tarikan energi dari arah yang berlawanan. Apakah hal tersebut merupakan petunjuk dari tabir misteri pesugihan Senggegek? Assalamualaikum kakek. Dengan Mbah siapa kalau boleh tahu? Oh, Mbah Mawon, ke tempat nopo. Pak diminta jaga di sini. Oh, yang minta siapa, Mbah? Rawun pangestu rohna lupa itu. Mbah kenal sama nenek-nenek yang gendong sesuatu. Itu sinten siapa nih? Musuh Mbah. Musuh? Mbah, apa yang Mbah lakukan kalau ada orang-orang yang ritual di sini, Mbah? Doa, selamat, rayu, Mbah cuma rezeki. Oh, Mbah ngedoain mereka. Kalau misalkan ada orang yang minta aneh-aneh sama Mbah, itu gimana? Wah. Oh, nggak boleh. Di sini cuma boleh ambil. Musuh Mbah. Oh, kalau yang minta nggak baik itu diambil sama yang musuh Mbah, sama nenek-nenek itu. Jadi Mbah itu di sini untuk hal-hal yang baik dan nenek yang di sana untuk hal yang tidak baik. Mbah, matur suwun nggih. Informasinya mudah-mudahan bermanfaat, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sosok kakek ini kayaknya dulu udah lama tinggal di sini, banyak yang minta juga tes kakek kan saya. Jadi pada saat ternyata ada yang baru di sana, pihak yang dialihkan jadi pada minta ke sana dan sosok kakek ini sama mas saya ini nggak suka sama, terutama sama kera itu selalu ada pertikaian. Jadi kalau misalkan memang kera itu datang, macan ini selalu langsung kayak. Soalnya saya masih penasaran dengan Raja Kera tadi itu. Sudah. Kang Soleh, mau kemana? Ini Raja Kera permisa. Sosoknya tinggi besar. Saya coba komunikasi coba. Ini ada harimau yang nggak. Maunya di situ. Mau kemana? Kang Soleh. Kang Soleh. Sahabat itu Kang Soleh mau kemana ya? Ini ada kain, ya kain mori, terus banyak orang datang tuh ngasih. Kalau saya lihat Mas, mungkin orang-orang yang yang kasih kain-kain, yang menggantungkan kain-kain itu juga dia sepertinya tahu di mana letak atau posisi yang kira-kira ada mereka gitu. Jadi memang kenapa saya merasa tidak nyaman karena di tempat
kain-kain itu bergantung, di situ juga ada beberapa sosok yang... Ada nggak pengunjung yang mengalami kejadian-kejadian yang aneh, paling aneh lah? Tamung suwanten. Suara. Kowe iki nang kene sing ngopo gek Bali? Kalau mentah-mentah saja. Ini sebenarnya masih ada bagiannya dengan laut sana, Mas. Oh, gitu. Cuman kalau... Tapi gimana ya menjelaskannya? Ada bagian ini dari sebuah kerajaan gitu, kerajaan yang ada di sana. Ada kayak apa ya? Yang jaga paling luar, beberapa bangunan yang luar dan mereka bukan sosok-sosok yang memang ditempatkan di dalam lautan gitu, Mas. Lautan. Tahu. Tapi di pesisirnya gitu dan sosoknya juga nggak tahu, saya tadi lihat ini kadang bentuknya perempuan, bukan bentuk, maksudnya wujudnya perempuan, tapi kadang-kadang juga terlihat seperti ular. Oh, begitu. Mbak Risa, kalau orang yang ritual mendapat anak kecil tadi, apa ada imbalan yang harus dilakukan orang itu? Yang saya dengar barusan, katanya pada saat kesini yang dimintanya itu hal yang positif atau tidak gitu. Lalu kalau positif kami akan memberikan atau bukan memberikan tapi lebih membantu gitu. Bagaimanapun Gusti katanya yang memberikan, bukan kami. Itu sih. Tapi kalau yang mintanya serem gitu. Iya, tapi kalau yang negatif mereka nggak akan segan-segan untuk melakukan sesuatu gitu. Dan katanya sih anak itu anak kami yang ada di sini, bukan untuk diberikan tapi hanya dititipkan beberapa waktu saja. Tidak dijelaskan anak ini akan membawa rezeki atau gimana. Dia bilang akan memberikan kekuatan untuk lebih bersemangat katanya. Itu. Sini. Kenapa sih Kang Soleh? Bentar. Kenapa? Ini ada sosok ini, Mas. Ada sosok harimau yang memang itu mengadang kita untuk menuju ke sini. Dia menerkam, makanya saya sanitarisin. Jatuh ke Mas Ahmad juga dilempar lagi ke sana. Pukul, biar lebih abdul lagi, saya akan visualkan di atas kanvas, Mas. Nah, seperti apa energi akan digambar oleh Kang Soleh? Ikut terus. Tukul. Jalan. Berapa sosok ini? Jadi ini ada yang berseberangan, sosok kakek-kakek dan harimau. Ini yang satu kelompok ya, satu grup. Nah, satunya ini nenek-nenek yang masuk ke Mbak Wita tadi, Mbak Wika, dan ini sosok
monyet yang masuk ke Mas Ahmad. Itu kan ya kayaknya dari sebelah sana ya, Kang Soleh. Ya. Jadi memang ada beberapa titik gitu Mas di sini, dimana kalau di sini yang di sini perempuan semua sih tadi dilihat. Kalau Bapak Mukliman bisa menambahin monggo nih. Kadose enten. Sedanten iki. Ya enten kadose. Enten mriku wonten enten hubung niku wonten. Enten mriki enten. Ada 3 kelompok Pak. Untuk semuanya ini, bagaimana kalau kita mendapat godaan akan adanya ritual pesugihan ya? Monggo dari Mas Ahmad. Ya, kalau saya lihat dari kisah-kisahnya tadi, kejadian-kejadian yang sudah terjadi, saya rasa kalau kita melakukan perjanjian seperti itu ada efeknya, dan efeknya akhirnya tidak baik untuk diri sendiri, Mas Topung. Jadi sebaiknya dihindari. Mbak Lisa. Ya Mas, tempat-tempat seperti ini memang banyak sekali cerita, terus berhubungan dengan hal-hal yang memang bersifat gaib. Tapi alangkah baiknya jika ini hanya dijadikan sebagai kalau ke sini, orang yang datang ke sini mungkin lebih menghargai pada leluhur atau tetap berdoanya sih kepada Allah gitu, tidak melakukan hal-hal yang memang negatif sifatnya. Jadi kita jangan mencari jalan pintas supaya kepingin sukses, pengen berhasil kayak mendadak, kalau nggak tanpa kristalisasi keringat. Bekerja dengan mengeluarkan tenaga, dengan keterampilan kita sendiri, dengan duit yang berkah, ya itu yang akhirnya kita menjadi nyaman di hati, nyaman di pikiran, ke anak cucunya nanti juga akan nyaman. Pak Mukliman, saya ngucapin terima kasih dan mohon maaf kalau ada tutur bahasa perilaku dari tim Misteri Kojangan kurang berkenan. Mundur sami-sami Mas Pak Tukul. Ini kan Misteri Kojangan dimanapun Anda berada, dari dunia nyata maupun dunia gaib, seluruh alam semesta yang indah ini, ambil sisi tontonan Misteri Kojangan yang positif, yang tidak positif jangan diambil, yang negatif dibuang. Dan kekuatan yang tidak tertandingi adalah kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggu kehadiran Misteri Kojangan di tempat yang berbeda, yang ada wisatanya, budayanya, misteri, serta mitos-mitosnya, serta legenda-legendanya. Itu terus Misteri Jalan.